materi yang ke-1 saya ini masih pengenalan tentang apa sih, boiler itu dan jenis-jenis boiler itu ada apa saja. Jadi eee, jadi gini, boiler itu kan sebenarnya udah ada dari zaman dahulu ya teman-teman ya. Mungkin kalau dulu pemanfaatannya itu masih belum sebesar yang sudah kita manfaatkan sekarang. Apalagi PLTU itu merupakan salah satu, pembangkit yang paling besar yang mensuplai kebutuhan listrik, di seluruh Indonesia. Karena itu dia tadi, bahan bakunya relatif murah, jadi masih dipertimbangkan untuk digunakan, ya. Jadi dari zaman dahulu tuh udah ada ya teman-teman, namanya dulu mungkin kettle uap, berubah menjadi yang namanya boiler, seperti itu. Nah, jadi boiler itu apa sih? Jadi intinya memanfaatkan, air ya, air dari ya air dari manapun itu, mau air dari sungai, air laut, atau air yang memang sengaja diendapkan untuk diberikan suatu jumlah panas tertentu, teman-teman, untuk bisa menghasilkan yang namanya apa? Steam. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi air dari feed water, mau dari apapun itu, biasanya kalau udah feed water sih, airnya itu sudah eee standarisasi untuk bisa masuk ke yang namanya cubing-cubing yang ada di komponen tersebut. Karena air ini kan khawatirnya sifatnya korosif, ada kandungan yang lain sehingga perlu ditreatment terlebih dahulu ya, seperti itu teman-teman. Nah, terus kemudian diberikan sejumlah panas. Kalau teman-teman lihat di sini, proses perpindahan uapnya pun dengan metode yang namanya graviti gra gravitasi ya. Jadi, massa jenis yang lebih rendah itu bisa naik ke atas dan massa jenis yang lebih berat itu di bawah. Nah, kalau sistemnya itu dia one stroke seperti ini ya, mau nggak mau setelah terjadi proses perpindahan ya, dari air menjadi uap, yang uapnya naik. Nah, air yang di bawah sini itu sebenarnya sudah mengalami proses pemanasan, sehingga ketika beroperasi, uapnya pun jadi lebih cepat untuk dilakukan proses perpindahan dari air menjadi uap, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, jadi steam-nya ini nanti terserah mau dimanfaatkan untuk apa, ada yang untuk menggerakkan turbin, ada untuk, menggerakkan komponen yang lain dan macam sebagainya. Ada yang untuk memanaskan, oil dan macam sebagainya, gitu ya teman-teman ya. Kalau dulu saya di Pertamina itu steam dari gas panasnya itu dimanfaatkan untuk salah satunya, bukan hanya untuk turbin uap, sorry, tapi juga digunakan untuk mencairkan atau menurunkan viskositas daripada crude oil, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau yang sistemnya one stroke ya begini dia, resikonya tuh dia nggak ada, apa ya, nggak terlalu bisa menghasilkan steam yang besar seperti itu, karena dia, bisa ada lossesnya juga, takutnya steam-nya ini tercampur oleh air. Nah, kalau boiler yang sekarang ini, yang sudah teknologinya makin maju, biasanya menggunakan yang namanya drum boiler atau bisa kita sebut dengan steam drum. Nah, steam drum ini adalah salah satu komponen yang paling penting untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas uap. Kenapa saya bilang kualitas dan kuantitas? Kalau yang tadi one stroke itu khawatirnya apa? Khawatirnya nanti uap airnya itu masih banyak kandungan airnya. Sedangkan yang mana kita tahu komponen permesinan kita itu jangan sampai terkena yang namanya air. Khawatirnya apa? Korosif, karatan, cepat rusak. Nah, kalau dengan adanya drum boiler ini teman-teman, dia dibantu sekali karena apa? Fungsinya steam drum ini memisahkan antara uap dengan uap air. Jadi yang tadinya ketika si air itu dilakukan proses pemanasan, masuklah sejumlah panas yang memang disesuaikan dengan komponen peralatan tersebut, kemudian berubahlah menjadi steam. Nah, dari steam ini masih ada kandungan airnya itu lumayan cukup banyak. Nah, nanti di dalam steam drum ini ada proses seperti kayak pemisahan seperti itu ya teman-teman ya. Detail komponen dari steam drum ini nanti akan Bolivia jelaskan di materi selanjutnya.
Nah, itu nanti harapannya adalah dari steam drum ini setelah benar-benar terjadi proses pemisahan, yang keluar benar-benar dari steam drum ini adalah steam, seperti itu teman-teman. Jadi harapannya adalah apa? Tidak merusak daripada komponen turbin itu sendiri ya. Karena turbin itu kan yang mana kita tahu ya kalau bisa anti dari air ya, seperti itu teman-teman. Gitu sih. Ini boiler ya. Jadi konsepnya perpindahan panas dan perubahan fase ya teman-teman ya. Oke. Nah, jadi suatu bejana bertekanan yang digunakan untuk memanaskan air dengan menggunakan bahan bakar sehingga menghasilkan yang namanya steam. Itulah yang namanya boiler. Jadi di boiler ini merupakan suatu komponen ya, tekanan dan temperaturnya itu tinggi sekali. Kalau teman-teman lihat ya di sini di siklus ini Bu Rifia langsung kombinasinya nggak apa-apa ya, nggak masalah kan ini Bu, ini adalah kalau teman-teman bingung oke deh Bu Rifia cari yang siklus aja. Nah, kalau di siklus Rankine ini kan terlihat jelas ya, kalau dia diagramnya TS berarti kan temperatur dan entropi. Jadi memang di 2, 3 ini adalah proses kerja daripada si boiler itu sendiri. Jadi air masuk, dilakukan proses Qin itu artinya apa? Panas masuk. Nah, panas masuk di proses boiler ini sehingga menaikkan yang namanya siapa? Si temperatur kan. Jadi temperatur lama-lama dia akan naik sesuai dengan kapasitas daripada boiler itu sendiri ya teman-teman ya, karena satu unit dengan unit yang lain itu pasti berbeda. Goalnya adalah apa? Temperatur itu harus naik, dengan tekanan harus naik. Jadi temperatur dan tekanan itu suatu rumusan yang berbanding lurus kalau untuk di boiler ya. Jadi tekanan naik pasti temperatur naik. Indikasi kalau boiler itu sudah kurang baik performance-nya, ya berarti temperatur dan tekanannya turun gitu aja sih. Jadi kalau udah temperatur dan tekanannya turun, terus masuk terus si bahan bakar, artinya apa? Ya mau nggak mau si unit boiler tersebut harus di-maintenance karena udah merugikan kan, masuk terus air, masuk terus bahan bakar, tapi temperatur dan tekanannya turun. Gitu sih teman-teman ya. Oke, bisa dipahamin ya seperti itu. Jadi ini konsep sederhananya banget ya, konsep sederhana banget daripada boiler itu sendiri. Jadi ada water source. Jadi water source itu tempat penampungan air. Kalau seandainya dari laut ya mungkin bila dari laut atau dari sungai seperti itu. Nah ini di brine, di softeners dulu. Jadi yang tadi Bu Arifia bilang air itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Khawatirnya ada kandungan kotoran, makhluk hidup dan macam sebagainya. Mau nggak mau sih kita butuh yang namanya chemical. Karena apa? Untuk menyetarakan atau memenuhi standarisasi daripada air yang harus masuk ke dalam boiler itu sendiri ya. Begitu sih konsepnya teman-teman ya. Konsep singkatnya dulu aja. Nah, Bu Arifia akan menjelaskan berbagai macam jenis daripada boiler. Yang pertama adalah dulu sekali ya kita mulai dengan fire tube boiler. Kalau fire tube boiler itu biasanya memang untuk low pressure steam. Jadi untuk pressure yang kadarnya itu tidak terlalu tinggi seperti itu. Dan memang pada umumnya wujudnya itu kecil, dia nggak besar. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kalau fire tube boiler, kalau teman-teman lihat di sini, ini kan tampak depannya ya kalau kita potong. Nah, jadi di tengah-tengah itu ada satu tube yang besar, itu isinya api, teman-teman. Ya, jadi api tersebut mengeluarkan yang namanya transferisasi panas, sehingga di luarnya itu ada airnya. Jadi di luar cup yang besar ini ada airnya. Nah, sehingga nanti airnya melakukan proses perubahan fase ya dari air menjadi uap yang mana ada lubang steam outlet pipe. Jadi steam outlet pipe ini sudah siap menerima yang namanya fase uap itu sendiri. Sistemnya sama dengan gravitasi, gratifikasi mulu, Bu Arifia ingatnya ya. Jadi sistem gravitasi, kalau seandainya dia beratnya ringan, masuk ke dalam si steam outlet pump ini. Makanya dia tuh dibilangnya ini low pressure steam, karena itu dia tadi kecil sekali dia. Ya, kalau ya paling untuk yang sedikit-sedikit lah, untuk memanaskan air, kayak gitu ya. Nggak bisa untuk yang pembangkitan menghasilkan 1 MW, 2 MW itu mungkin belum ya, dulu, zaman dulu. Ya, nah, ini adalah konsep fire tube boiler. Jadi fire tube boiler ini gas panas melewati pipa-pipa dan air umpan boiler ada di dalam shell ya.
untuk merubah menjadi steam. Fire tube boiler biasanya digunakan untuk kapasitas steam yang relatif kecil dengan tekanan steam rendah sampai sedang, gitu ya. Jadi sampai sedang aja. Sebagai pedoman, fire tube boilers kompetitif untuk kecepatan steam sampai 12.000 kg per jam dengan tekanan sampai 18 kg cm persegi. Fire tube boilers dapat menggunakan bahan bakar minyak, gas, atau bahan bakar padat dalam operasinya. Untuk alasan ekonomis, sebagian besar fire tube boilers dikonstruksikan sebagai paket. Jadi dia itu belinya itu udah jadi satu seperti itu teman-teman. Kalau seandainya di pembangkit listrik tenaga uap kan biasanya assembly ya, biasanya dipasang, dirakit seperti itu. Nah kalau fire tube boiler ini dia sudah satu kesatuan paket seperti itu ya. Oke, dirakit oleh pabrik, jadi kita tinggal terima jadi udah kita bisa gunakan seperti itu. Biasanya sih untuk orang-orang ya yang notabene agak menengah ke atas ya untuk penghangat ruangan dan lain sebagainya. Begitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang ada water tube boiler atau yang skalanya itu package. Nah, jadi biasanya dipakai untuk menghasilkan high pressure steam, jadi untuk pressure yang lebih tinggi. Tapi juga bisa digunakan untuk low pressure steam ya, tergantung ukurannya aja, tergantung permintaan daripada si pembelinya seperti itu ya. Kapasitasnya bisa mencapai besar seperti itu. Nah, jadi pada water tube boiler, air umpan boiler mengalir melalui pipa-pipa masuk ke dalam drum. Air yang tersiklus dipanaskan gas pembakar, membentuk steam. Nah, gas pembakarnya ini kita bisa apa aja teman-teman ya, bisa pakai minyak, bisa pakai gas, dan bisa pakai bahan bakar padatan. Nah, boiler ini dipilih jika kebutuhan steam dan tekanan steam itu sangat tinggi pada kasus boiler untuk pembangkit tenaga. Nah, water tube boiler yang sangat modern dirancang dengan kapasitas steam antara 4.500 sampai 12.000 kg per jam dengan tekanan sangat tinggi. Banyak water tube boilers yang dikonstruksikan secara paket jika digunakan untuk bahan bakar minyak seperti itu dan gas. Untuk water tube yang menggunakan bahan bakar padat tidak umum dirancang secara paket gitu ya. Paket itu maksudnya kita udah siap terima dipakai kayak gitu ya, buat skalanya yang kecil atau skala industri yang tidak terlalu menggunakan listriknya untuk sebagai si boiler ini seperti itu. Tapi kalau memang yang skalanya besar untuk pembangkit tenaga listrik, yang mau nggak mau dia yang bentuknya ada pompanya, ada boilernya, ada turbinnya dan macam sebagainya. Itu ya teman-teman ya, skalanya juga beda. Nah, kalau ini adalah package boiler. Nah, package boiler itu apa? Jadi disebut boiler paket sebab sudah tersedia sebagai paket yang lengkap. Nah, pada saat dikirim ke pabrik hanya memerlukan pipa steam saja, pipa air, suplai bahan bakar, dan sambungan listrik untuk dapat beroperasi. Nah, package boiler biasanya menggunakan tipe shell and tube dengan rancangan fire tube dengan transfer panas baik radiasi maupun konveksi yang tinggi. Nah, ciri-ciri package boiler itu apa? Satu, kecil ruangannya. Jadi dan tinggi panasnya itu yang dilepas menghasilkan penguapan yang lebih cepat. Karena dia kecil kan jadi lebih cepat ya teman-teman ya. Kalau boiler yang besar-besar untuk di PLTU ya pasti kita dari startup unit atau unit awal setelah proses pemeliharaan itu kan biasanya nyala ini agak lama ya. Seperti itu teman-teman. Nah, di lingkungan PJB atau PLN, boiler tipe ini hampir selalu ada di unit PLTU yang dipergunakan sebagai penghasil steam untuk tujuannya itu startup saja ya. Kemudian dilanjutkan dengan boiler yang jenisnya lebih besar. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini package boiler. Dan yang keempat yang umum biasa digunakan adalah CFB. Jadi circulated freezed bed ya. Jadi CFB ini sudah umum digunakan di berbagai jenis PLTU yang ada di Indonesia, teman-teman. Nah, kalau CFB ini sebelum Bu Rivia ngejelasin gambarnya ya, Bu Rivia jelasin dulu pengertiannya, baru nanti Bu Rivia jelasin gambarnya. Jadi pembakaran dengan CFB, boiler jenis CFB ini muncul sebagai apa? Sebagai alternatif yang memungkinkan dan memiliki kelebihan yang cukup berarti dibanding sistem pembakaran yang konvensional dan memberikan banyak keuntungan, yaitu rancangan boiler yang kompak, fleksibel terhadap bahan bakar, efisiensi pembakaran yang tinggi, dan berkurangnya emisi polutan yang merugikan SOx dan
dan NOx. Jadi CFB ini dirancang teman-teman agar apa? Agar ketika proses pembakaran di dalam boiler itu mengurangi siapa? Polutan. Nah, karena kenapa? Karena dia fleksibel terhadap berbagai macam jenis bahan bakar. Tujuannya sih itu ya, kenapa ada teknologi yang namanya CFB ini teman-teman. Karena boiler ini memang rentan sekali menghasilkan yang namanya SOx dan NOx. Oleh karena itu kita membutuhkan teknologi yang mana bisa mengurangi kadar polutan tersebut. Nah, bahan bakar yang dapat dibakar di dalam boiler ini adalah apa saja? Bisa batu bara, sekam padi, dan limbah pertanian yang lainnya. Nah, kenapa CFB ini bisa begitu? Karena dia ini ada satu komponen yang bisa memasukkan pasir silika dan CaCO3 ya di dalam ketika si unitnya itu beroperasi. Nah, sehingga si batu bara tadi bisa terreduce dari segi polutannya seperti itu. Ya, jadi boiler pulverized bed memiliki kisaran kapasitas antara 0,5 ton per jam sampai lebih dari 100 ton per jam. Nah, erosi pada pipa boiler karena abrasi dari butiran abu dan butiran batu bara. Ya, ini ya jenis CFB ya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman lihat pada gambarnya, jadi di sini itu ada tempat ya, tiga tempat penampungan untuk bisa masuk ke dalam yang namanya boiler ini. Yang tadi sudah Bu Arifia bilang, jenis CFB ini adalah jenis boiler yang dia fleksibel serta bisa mengurangi kadar emisi. Nah, dia dimasukkan apa? Bisa mengurangi kadar emisi, dimasukkan sensilo dan lime silo. Yang tadi ya, pasir silika dan CaCO3. Jadi pada saat beroperasi, CaCO3 dan pasir silika ini masuk ke dalam proses pembakaran ya. Jadi koal masuk, pasir silika masuk, CaCO3 masuk dalam proses ketika unit itu sedang beroperasi. Sehingga si pasir silika ini dan CaCO3 ini berfungsi untuk menangkap siapa? Menangkap abu-abu batu bara yang tadinya dia harus keluar ke stack, jadi dia tertahan terlebih dahulu menjadi bottom ash. Nah, jadi nanti akan tertumpuk nih di sini nih, di bottom ash ini. Jadi di bottom ash ini nanti campuran teman-teman. Tidak hanya abu batu bara, tapi juga ada dari CaCO3 dan pasir silikanya, seperti itu. Nah, si FB ini memang belum banyak ya yang ada di Indonesia, tapi sudah mulai ada lah ya. Di Kalimantan udah mulai ada, makanya yang sempat Pak Rahmat itu bilang waktu itu bikin pelet ya, bio pelet untuk salah satunya untuk si boiler jenis CFB ini. Karena memang yang siap untuk jenis boiler yang siap menerima bahan selain batu bara ya cuma CFB ini aja. Tapi balik lagi ya teman-teman ya, yang namanya sesuatu hal itu dimasukkan yang memang merupakan suatu penambahan ya biasanya sih nggak terlalu awet ya si komponen tersebut. Nah, biasanya agak lebih sering dilakukan proses pemeliharaan dan maintenance. Begitu ya teman-teman ya. Oke, ada yang mau ditanya dulu? Ada yang mau ditanya dari jenis CFB? Kalau tidak ada, Bu Rivia lanjutkan ya. Nah, yang paling umum kita ketahui itu, boiler yang ada di Indonesia itu adalah ini, pulverized. Nah, pulverized fuel boiler. Pulverized fuel boiler ini, ya mau nggak mau, pulverized itu kalau teman-teman cari ya, artinya itu apa? Itu artinya adalah penggerusan. Ya, jadi penggerusan, ntar Bu Rivia cari skema dulu deh. Nah, ini ya, ini adalah batu bara dengan konsep pulverize seperti itu ya. Kelihatan ya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat yang ada di gambar yang di kanan Bu Rivia. Jadi pulverize itu merupakan salah satu komponen teman-teman. Jadi komponen untuk proses pengerusan daripada siapa? Daripada batu bara itu sendiri ya. Jadi batu bara itu nanti ini ya, pulverizer itu ini nih teman-teman. Nih, yang Bu Arifia tunjuk dengan kursor
jari ya, ini adalah unit pulverized. Jadi ada batu bara yang bentuknya masih bongkahan, masih besar, dimensinya masih gede seperti itu kita harus hancurkan terlebih dahulu di unit yang namanya pulverizer. Nah, di unit pulverizer ini tidak hanya fungsinya menghancurkan, tapi dia juga berusaha untuk memilah dan memilih. Memilah dan memilih apa? Agar yang masuk dalam boiler ini benar-benar adalah batu bara. Khawatirnya ada apa? Ada metal, ada sampah, dan lain sebagainya. Tapi tetap aja yang namanya siklus tertutup kita nggak bisa lihat, sebagaimanapun usaha dia untuk bisa memisahkan ya antara batu bara dengan non batu bara, tapi tetap aja ya kadang-kadang juga suka kelewat seperti itu ya teman-teman ya. Gitu. Ini adalah jenis boiler yang pada umumnya yang ada di Indonesia, yakni pulverizer boiler seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, uh, kebanyakan boiler yang ada di stasiun pembangkit tenaga itu berbahan bakar batu bara. Memang pada umumnya PLTU itu disetting untuk menerima yang namanya bahan bakar ya batu bara seperti itu. Nah, mau nggak mau kan masuknya dia itu kan harus halus. Ingat materi yang sebelumnya di semester 3 tentang bahan bakar. Semakin banyak luas penampang daripada batu bara itu sendiri, maka akan semakin cepat terjadi yang namanya proses pembakaran. Gitu ya teman-teman ya. Dan banyak boiler pipa air di Indonesia itu yang lebih besar juga menggunakan batu bara yang halus. Teknologi ini berkembang dengan baik dan di seluruh dunia terdapat ribuan unit dan lebih dari 90% kapasitas pembakaran batu bara menggunakan boiler jenis ini. Makanya kalau kita beli unit PLTU pasti udah terkenalnya di negara itu atau di Jepang ya produsen pembangkitan untuk hasil apa manufakturnya itu biasanya udah pakainya pulverized. Di Cina juga begitu, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi yang jenis CFB itu biasanya kadang suka teknologi di update aja, mungkin di Indonesia aja, kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kemudian untuk batu bara jenis bituminus, jadi batu bara digiling sampai menjadi bubuk yang halus, yang berukuran plus 300 mikrometer, kurang dari 2%, dan yang berukuran di bawah 75 mikron sebesar 70-70%. Tadi yang Olivia bilang agar cepat terjadinya proses pembakaran, seperti itu teman-teman ya. Nah, harus diperhatikan bahwa bubuk yang terlalu halus akan memboroskan energi penggilingan. Jadi, kadang-kadang pulverize juga udah mengambil energi ya dari si hasil daya yang sudah dikeluarkan seperti itu. Jadi memang yang namanya pembangkitan itu kan ya siklus tertutup ya teman-teman ya, listriknya juga untuk dipakai juga untuk pemakaian daya sendiri seperti itu ya. Sebaliknya bubuk yang terlalu kasar tidak akan terbakar. Ini namanya resiko plus minus ya pada ruang pembakaran dan menyebabkan kerugian yang lebih besar karena bahan yang tidak terbakar. Itu dia tadi. Jadi dilematis juga kita menumbuknya terlalu halus, ngabisin daya yang sudah kita bangkitkan, terlalu kasar juga ya akan lama di proses pembakarannya. Jadi lama juga dong hasil daya yang keluarnya seperti itu. Nah, batu bara bubuk dihembuskan, jadi dia seperti dialirkan ya dengan tekanan dari si boiler itu sendiri. Makanya kalau udah tertutup unitnya dihembuskan lagi nanti dengan panas yang ada di boiler. Nanti ya baru saya ceritain lebih detail lagi ya. Ini kan masih perawalan aja. Nah, intinya dengan menggunakan udara ya teman-teman ya. Nah, waktu tinggal partikel dalam boiler itu biasanya 2 hingga 5 detik. Makanya setiap satu partikelnya itu dibakar dalam waktu 2 sampai 5 detik seperti itu teman-teman ya. Sampai secepat itu ya karena memang kebutuhannya itu sangat tinggi begitu ya teman-teman ya. Nah, yang terakhir adalah HRSG yang mana tadi teman-teman sudah sharing, sudah mencari informasinya. Jadi HRSG itu memang diperuntukkan untuk memanfaatkan gas panas ya. Gas panas yang masih tinggi dari PLTG kemudian dimanfaatkan untuk proses perpindahan panas di water di PLTU ya atau turbin uap seperti itu. Tapi yang mau digarisbawahi sama Bu Arifia di sini adalah PLTU ya dengan PLTGU itu tetap aja berbeda. Berbedanya kenapa? Kalau PLTU itu dia kapasitasnya tekanan temperatur lebih besar teman-teman. Kalau HRSG ini nggak bisa sebesar PLTU karena apa? Itu dia tadi tergantung kapasitas gas buangnya dari si PLTG itu sendiri ya. Jadi nggak bisa tuh disamakan seperti itu ya teman-teman. Jadi yang sama itu apa Bu? Yang sama hanya konsep teorinya aja
ya, seperti proses perpindahan panas. Kalau hasil kapasitasnya dia nggak bisa sama, ya. Makanya kadang-kadang juga turbin uap yang ada di PLTGU itu juga pakainya low pressure, nggak bisa high pressure. Mentok-mentok ya di IP, intermediate pressure, yang sedang-sedang lah, turbin yang jenisnya sedang. Kan ada yang rendah, sedang, atau menengah, dan tinggi. Nah, biasanya yang HRSG ini mentok-mentok ya, uapnya itu digunakan untuk intermediate. Tapi notabene ya, yang terkenalnya itu dengan bisa hanya si low pressure saja. Ya, gitu teman-teman perawalan dari Bu Arifia. Nanti kita lebih mendalami tentang pulverized fuel boiler karena yang pada umumnya yang ada di Indonesia itu adalah ini, makanya saya lebih mendalami untuk teman-teman bisa belajar di sini. Gitu. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya. Cukup jelas pemaparannya? Cukup jelas? Silahkan kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Masih ada waktu 20 menit ya. Sampai jam 9. Silahkan kalau yang mau bertanya, mau mengkonfirmasi ulang, silahkan. Ini namanya pulverized fuel boiler, yang mana memang peruntukannya itu hanya untuk jenisnya itu batu bara saja, tidak bisa dimasukkan berbagai jenis macam bahan bakar seperti itu. Nah, tapi kalau CFB ini dia ada teknologi yang mana bisa selain batu bara dia siap menerima yang namanya bahan bakar jenis yang lainnya. Ini istilahnya kalau user cari di internet itu adalah co-firing, COFIRING. Nah, jadi sudah beberapa ya, nggak semuanya PLTU itu menggunakan boiler jenis ini. Jadi baru beberapa saja yang memang sifatnya itu riset penelitian agar apa? Agar udara sekitar itu bisa turun dari NOx-nya atau polutan. Ya. Nah, jadi ditambahkannya juga pasir silika dan CaCO3 ini, Yozar, itu sudah berdasarkan hasil penelitian juga dan riset juga. Makanya biopelet, ada juga tambahannya adalah biopelet. Nah, biopeletnya juga hanya untuk beberapa jenis saja, masih terus update lagi nih biopeletnya jenisnya apa seperti itu ya. Jadi masih sifatnya itu ya riset terus, penelitian terus, tapi kan tetap mau nggak mau kan kalau udah diriset, diteliti, ya harus dimanfaatkan dong seperti itu. Jadi awal mula itu menggunakan CaCO3 dan pasir silika. Sekarang sudah bisa pakai biopelet. Biopeletnya dari apa? Salah satunya bisa dari daun kering, Yozar ya. Biopelet itu gampang banget bikinnya, tinggal campur tepung kanji, pakai daun-daunan, dijemur. Terus kita punya juga mesin penghasil biopelet, jadi kita nggak capek tuh bunder-bunderin bikin peletnya, enggak. Sekarang teknologi untuk bikin peletnya juga udah banyak ya, jadi tinggal mau aja kita langsung diaplikasikan atau enggak. Intinya adalah apa? Pertama, mengurangi dulu kadar emisi, itu dulu poin pertamanya. Poin yang keduanya, ya walaupun memang belum bisa sama hasil beban yang dikeluarkan atau daya yang dikeluarkan, tapi setidaknya kita sudah mencoba, kayak gitu sih Yozar. Jadi memang bisa ditambahkan berbagai macam jenis selain batu bara tok gitu. Intinya untuk itu sih. Yang pertama untuk mengurangi emisi, yang kedua ya mengurangi juga sih pemakaian daripada si batu bara itu sendiri gitu. Gitu Yozar. Jadi memang ada ininya, ada seperti tangkinya, tangki masukan untuk si jalur si koalnya, si silikanya atau CaCO3-nya, atau nanti ada misalnya nggak pakai pasir silika, pakainya pelet, ya masukinlah peletnya di situ ya. Jadi udah mulai tuh kan risetnya co-firing itu artinya apa? Tetap tidak mengurangi esensi daripada pemakaian batu bara, tapi ditambahkan, artinya di kombinasi, ditambahkan begitu, Yozar. Tapi tetap aja gini ya, sorry teman-teman, Borvia lupa. Tetap aja yang tadi Borvia sampaikan bahwasanya kita perlu data dulu. Data siapa? Ketika kita bikin biopelet,
Nah, kan bikin peletnya tuh, habis bikin peletnya dijemur, kita masukkan ke hasil uji lab, kita lihat kadar airnya, jangan sampai kadar airnya itu terlalu banyak ya. Terus kemudian kita perhatikan juga bagaimana nilai kalornya. Kita perhatikan juga yang waktu Bu Arifia sempat ajarkan di semester yang lalu, analisa ultimate-nya seperti kandungan ash-nya, fixed karbonnya, dan teman-temannya itu Yozar. Makanya masukin ke dalam boiler juga kan nggak bisa asal kayak gitu. Harus ada risetnya dulu, datanya dulu. Oh iya, dia sudah qualified nih, pelet dari jenis daun kering, bolehlah dia masuk kayak gitu. Tetap pakai data ya, karena apa? Kan nggak mungkin ya kita merusak si FB ini. Apalagi boiler itu kan komponen yang lumayan ya kalau kita melakukan proses pemeliharaan gitu sih Yozar. Oke Bu, paham. Ya, Baik Bu. Terima kasih Bu. ya lebih paham ya. Oke, silakan yang lain kalau mau ditambahkan pertanyaannya. Bu, izin bertanya Bu. Ya, gimana Dil? Boleh saya izin share screen dulu nggak Bu? Bentar, Oh Bu. ya, boleh. Ya, kelihatan. Untuk di PLTU ini kira-kira pakai boiler apa Bu? Kalau boleh tahu. Sebentar. Mm-mm. Oh, ini kan dia ada crusher ya. Kalau crusher ini sebenarnya hampir sama dengan konsepnya itu pulverized fuel boiler. Jadi dihancurkan dulu batu baranya. Dan dia di sini pakainya Coalto kan ya. Kalau pakainya Coalto sih udah fix garis tegas sih pulverized. Iya Bu, tadi agak Gak bingung banget. di Mm-mm. pulverize kalau nggak CFB gitu Bu. Tadi Ya, makanya keluar heeh. tanya Kalau gitu. si FB itu intinya ada selain batu bara yang masuk tapi dalam kondisi beroperasi adil. Jadi dia nggak berbeda. Kadang kan, oh ya dibedain. Ini batu bara habis dulu, baru si ini enggak. Jadi dia kalau si FB itu batu bara dengan temannya itu harus bergabung, yaitu dia tadi agar mengurangi kadar daripada siapa emisinya deal. Jadi nanti dia bottom ash-nya itu biasanya lebih banyak dibandingkan eh, eh, pulverized boiler ini. Dia kan pulverized boiler ini kan ada bottom ash-nya. Mana nih bottom ash-nya ya? Oh dia nggak ada nih, sini gambarnya nggak ada. Jadi bottom ash itu biasanya ada di bawahnya boiler. Memang dia tuh sifatnya itu ketika beroperasi kita bisa seperti flashing gitu loh teman-teman. Jadi dibuang dalam keadaan beroperasi itu bisa. Ya, karena itu dia tadi takutnya kan indikator kita si boiler ini kan tekanan dan temperatur. Itu aja dua. Masuk terus bahan bakar, ya, masuk terus bahan bakar tapi temperatur dan tekanan turun, artinya ada masalah di boiler kita. Kalau sudah pakai bottom ash-nya di flashing belum belum apa belum stabil juga temperatur tekanannya, udah terus dihisap terus kotoran yang ada di boilernya ternyata belum bisa juga menaikkan temperatur dan tekanannya, mau nggak mau unitnya sih harus mati sih Adil. Baik Bu, itu aja Bu. Terima kasih Nah, Bu. jadi gini juga nih Dil, yang Adil lihatkan Bu Arifia ini kan kalau Adil lihat ini di kanan ini kan ada cooling tower. Nah, biasanya PLTU itu jarang menggunakan yang namanya cooling tower, teman-teman. Cooling tower itu hanya biasa digunakan di pembangkit listrik tenaga panas bumi. Tapi kenapa dia butuh cooling tower? Nah, ini dia tadi jawabannya. Mungkin ya kalau yang Bu Arifia lihat ini temperatur yang dihasilkan itu agak lumayan tinggi. Jadi dengan kondensor pun dia nggak cukup untuk bisa menurunkan siapa? Menurunkan kadar temperatur uap ya ketika keluaran daripada turbin. Makanya dibutuh yang namanya cooling tower. Gitu ya. Biasanya unit-unit besar nih. Apalagi sekarang sudah mulai ada istilah apa? Super critical boiler deal. Super critical boiler apalagi tuh. Jadi super critical boiler itu adalah boiler yang memang di atas pada umumnya boiler pada normalnya seperti itu. Hasilnya tuh tinggi sekali. Nah mau nggak mau biasanya dia pakai bantuan yang namanya cooling tower karena uapnya memang tinggi seperti itu. Dan terus dia berputar. Dan biasanya sorry to say super critical boiler ini cepat rusak biasanya. Karena kenapa? Terus dimasukin yang namanya si koal, terus dibakar nih koal tersebut. Nah koal ini kan ya gitu dia tadi ya, ada kandungan airnya, kotoran dan macam sebagainya, biasanya dia cepat kotor sih kalau supercritical boiler ini. Ya Baik gitu Bu. sih. Kalau si FB ini memang ya salah satunya dimanfaatkan untuk bahan bakar yang menggunakan biomass. Yaitu dia tadi kita udah capek-capek ya meneliti, nemuin biomasa tapi nggak dimanfaatkan ya sama aja bohong ya seperti itu teman-teman. Nah salah satu pemanfaatannya itu dengan menggunakan yang namanya teknologi CFB ini atau circulating fluid bed. Aduh kecil banget ya.
Nah, ginilah ya. Aduh, 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 aduh. Nah, oke lah, mungkin teman-teman bisa sambil pahami ya. Jadi kan ini ya, di furnace itu, furnace, boiler tuh sama aja ya teman-teman ya, seperti itu. Jadi ini masuk suatu bahan ya, yakni tadi ada koal, ada biomasa, ada ya apapun itu yang sekiranya bisa menghasilkan yang namanya temperatur dan tekanan untuk bisa membangkitkan sesuatu, seperti itu teman-teman. Nah, dia itu dibantu oleh pasir silika, ya apapun itu namanya, untuk mengurangi SOX dan NOx itu dulu ya konsepnya seperti itu teman-teman. Nah nanti dia di sini dibantu ya, karena pasir silika itu kan pemberat ya teman-teman ya, berat kan dia, apalagi jenisnya pasir-pasiran, dan pasir itu kan dia nggak bisa terbakar, jadi dia itu seperti nemenin, kayak nempelin gitu loh. Jadi si abu-abunya tadi, abu-abu batu bara tadi itu sengaja memang untuk ditempelkan ke siapa? Si pasir silika tadi. Nah, dengan bantuan yang namanya cyclone ini, seperti konsep putaran angin, yang mana massa jenis yang rendah ke atas, yang berat ke bawah. Nah, jadi di cyclone ini berfungsi untuk apa? Memisahkan antara uap dengan si pasir silika atau CaO3 atau apapun itu yang menempel, yang ditempelkan oleh si abu batu bara. Nah, ketika sudah tertempel, mau nggak mau kan dia berat ya. Nah, dia berat itu biasanya nanti ada di bagian bawah, ya bagian ke bawah, nanti dia biasanya disimpan di dalam bottom ash seperti itu. Nah, nanti mau dibuang. Nah, sisanya uap tadi bisa masuk ke yang namanya komponen steam yang lain, superheater, economizer, evaporator, sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan gas ya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ini konsepnya. Jadi dia seperti ada cyclone itu yang tadi Bu Rivia sampaikan, si pasir silika ini atau CaO3 itu kan dia tidak terbakar, dia hanya menangkap siapa? Si abu-abu batu bara itu agar bisa terreduce lah. Jadi si spek itu atau flash ash-nya itu berkurang seperti itu, kadar abunya. Ya, jadi lebih ke pemberat di bottom ash. Kalau di bottom ash kan kita enak nangkepnya kan, kita langsung taruh di atas kontainer, box, langsung pindah. Nah, nanti tinggal diproses dari abu batu bara itu yang campur silika bisa digunakan untuk apa? Untuk batako, untuk hebel atau apapun itu. Gitu sih.